Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Risma Samratun Najah, lalu yang kedua ada Ibu Panca Seli Inariska, dan yang terakhir ada Ibu Nida Fatma Wahida. Kami kali ini akan mempresentasikan mengenai statistik inferensial, dua sampel tidak berhubungan atau disebut dengan independent sample. Kali ini independent sample mengenai perbedaan hasil belajar siswa di kelas 7-9 dengan menggunakan metode ceramah dengan hasil belajar siswa 7-10 yang menggunakan metode marketplace activity dalam mata pelajaran PAI di SMPN 11 Bekasi. Baik, untuk pemaparan yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu akan memaparkan sekilas mengenai pendahuluan dan daftar nilai siswa. Untuk pendahuluan, kali ini kita sudah memasuki pada pendidikan abad 21, di mana tenaga pendidik dituntut untuk selalu melakukan inovasi pendidikan, khususnya dalam hal proses pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran ini posisi pendidik yaitu sebagai fasilitator. Seiring dengan hal tersebut, para pendidik di SMPN 11 Bekasi pun dituntut untuk kreatif dalam mendesain pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan mendesain proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode yang berbeda dengan menyesuaikan pada materi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan dua metode yang berbeda di dua kelas yang berbeda pula. Namun pada pembelajaran yang sama, yaitu pada pembelajaran PAI dan dalam materi yang sama pula, yaitu materi atau pembahasan mengenai dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Untuk kelas yang pertama yaitu pada kelas 7-9 kami menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah, di mana metode ceramah adalah suatu bentuk atau cara penyajian yang dilakukan oleh guru dengan penuturan lisan atau penjelasan secara langsung di hadapan peserta didik. Sedangkan untuk kelas yang kedua yaitu pada kelas 7-10 kami menggunakan metode marketplace activity atau metode MPA, di mana secara sederhananya metode MPA ini disebut juga sebagai metode kegiatan pasar. Mengapa? Karena nanti siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan tiap anggotanya memiliki perannya masing-masing. Akan ada yang berperan sebagai penjual atau pedagang dan akan ada yang berperan sebagai pembeli. Nah, dari situlah akan terjadi proses jual beli informasi, yaitu jual beli informasi mengenai materi pembelajaran. Nah, makanya disebut sebagai metode marketplace activity. Baik, selanjutnya yaitu mengenai data nilai siswa. Nah, pada kelas 7-9 yang digunakan adalah metode ceramah dengan jumlah siswa terdiri dari 35 orang siswa. Sedangkan pada kelas 7-10 digunakan metode marketplace activity dengan jumlah siswa yang sama yaitu 35 orang siswa. Setelah beberapa kali pertemuan, kedua kelas tersebut diberikan tes yang sama, yaitu tes untuk mengukur hasil belajar siswa pada materi dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Adapun data nilai siswa sebagai berikut. Ini tabel yang sebelah kiri yaitu kelas 7-9 dengan metode ceramah. Ini dialah skor-skor yang diperoleh oleh kelas 7-9 dengan jumlah siswa 35. Lalu untuk tabel yang sebelah kanan yaitu tabel skor siswa kelas 7-10 dengan menggunakan metode MPA. Inilah skor-skor yang mereka peroleh dari kelas 7-10 dengan jumlah siswa yang sama juga yaitu 35 siswa. Sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya analisis data yaitu mengenai uji normalitas data dan homogenitas varian akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ibu Panca Seli Inariska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Risma yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, materi berikutnya adalah mengenai analisis data.
Untuk yang pertama adalah uji normalitas data dan homogenitas varians. Setelah dilakukan uji normalitas di tabel 2 ini, bahwa skor hasil belajar PAI menggunakan pembelajaran ceramah, Bapak Ibu bisa melihat di sini dengan Kolmogorov-Smirnov didapatkan statistiknya adalah 0,110, kemudian diferensiasinya adalah 35, kemudian signifikansinya adalah 0,200. Sedangkan menggunakan uji Shapiro-Wilk, di sini pembelajaran yang menggunakan ceramah mendapatkan nilai statistik adalah 0,966, diferensiasinya adalah 35, dan nilai signifikansinya adalah 0,345. Selanjutnya kita beralih ke hasil pembelajaran menggunakan marketplace activity. Di sini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan nilai statistik adalah 0,109, kemudian nilai diferensiasinya adalah 35, nilai signifikansi adalah 0,200. Sedangkan dengan uji Shapiro-Wilk, di sini pembelajaran marketplace activity mendapatkan nilai statistik 0,956, kemudian diferensiasinya adalah 35, dan nilai signifikannya adalah 0,177. Maka Bapak Ibu sekalian, dari output ini menjelaskan hasil uji apakah sebuah distribusi itu dapat dikatakan normal atau tidak, distribusi datanya. Maka pedoman pengambilan keputusannya itu adalah yang pertama, jika nilai signifikansinya atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka distribusinya tidak normal. Tetapi, apa jika nilai signifikansinya atau nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka distribusinya normal. Maka ada tadi ada dua macam untuk menguji nilai normalitas data, yaitu menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Maka berdasarkan tampilan pada tabel uji normalitas data di atas tadi, terlihat bahwa data nilai signifikansinya pada Kolmogorov-Smirnov menggunakan metode ceramah dan marketplace activity adalah lebih besar dari 0,05. Itu adalah 0,200 lebih besar dari 0,5 dan 0,200 lebih besar dari 0,05. Kemudian dengan menggunakan Shapiro juga sama, yaitu lebih besar dari 0,05, di mana ceramah mendapatkan 0,345, yaitu lebih jelas lebih besar dari 0,05, dan marketplace activity mendapatkan 0,117, itu juga lebih besar dari 0,050. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, distribusi data skor pembelajaran metode ceramah dan pembelajaran menggunakan metode marketplace activity adalah berdistribusi normal. Maka sebaran datanya dapat Bapak Ibu lihat di seperti tampaknya di bawah ini, di diagram ini. Ya, seperti itu. Itu adalah normal Kiki plot skor pembelajaran metode ceramah. Maka Bapak Ibu sekalian bisa dilihat bahwa pada diagram normal Kiki plot ini yang menggunakan metode ceramah terlihat data atau titik-titik di sini yang menyebar sekitar garis diagonalnya hanya beberapa titik yang jauh dari garis. Maka data skor pembelajaran metode ceramah ini berdistribusi normal. Selanjutnya coba kita lihat dari diagram kedua, yaitu normal Kiki plot skor pembelajaran menggunakan metode marketplace activity. Di sini juga terlihat sama Bapak Ibu, yaitu sebaran datanya ya. Dari sebaran data ini pada diagram normal Kiki plot yang di atas tadi, bahwa skor pembelajaran menggunakan marketplace activity terlihat dari titik-titiknya, titik-titik penyebarnya itu sekitar garis diagonalnya hanya beberapa titik yang jauh dari garis. Maka data skor pembelajaran MPA berdistribusi normal. Sedangkan untuk melihat apakah varians dari kedua kelompok tersebut homogen itu artinya sama, maka kita buat dahulu keputusan untuk pengambilan keputusan homogenitas variansnya, yaitu jika nilai signifikansi dari based on mean lebih besar dari 0,05, maka variasi datanya itu bersifat homogen. Sedangkan sebaliknya, jika nilai signifikansi based on mean-nya lebih kecil dari 0,05, maka variasi datanya tidak homogen. Jadi, data dari tes homogenitas variasi yang telah kami kerjakan, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa skor hasil belajar PAI itu di sini based on mean-nya mendapatkan Levin statistiknya itu adalah 3,732 dengan diferensiasinya 1,
kemudian diferensi 2-nya 68, kemudian nilai signifikansinya adalah 0,58. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini kita lebih fokusnya kepada based on mean saja, karena seperti pernyataan di atas tadi, untuk menentukan variansi homogen itu hanya menggunakan based on mean saja. Kita lihat signifikansi based on mean saja. Maka Bapak Ibu sekalian, pada tampilan tes homogenitas tersebut, maka ada salah satu alat uji yang digunakan, yaitu tes Levendin. Pada output tersebut terlihat bahwa nilai signifikan based on mean-nya adalah 0,058. Ya, Bapak Ibu, seperti ini. Kemudian, maka nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa kedua kelompok tersebut dapat memiliki variansi yang sama atau homogen. Seperti itu. Maka, karena kedua asumsi normalitas dan homogenitasnya itu telah terpenuhi, maka selanjutnya untuk mengujinya menguji hipotesisnya menggunakan statistik parametrik, yaitu uji T independent sample. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Bu Nida. Kepada Bu Nida, dipersilahkan. Baiklah, saya Nida Fatmawahida. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Panca tentang statistik inferensial dua sampel yang tidak berhubungan. Baik, mari kita mulai penjelasannya. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang statistik inferensial dua sampel yang tidak berhubungan. Pembahasan selanjutnya adalah uji hipotesis. Oke, berdasarkan data tersebut, maka langkah berikutnya yaitu merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jika hipotesis nol, yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara yang menggunakan metode ceramah dengan menggunakan metode marketplace activity. Jika hipotesis alternatif, terdapat perbedaan hasil belajar PAI yang menggunakan metode ceramah dengan siswa yang belajar menggunakan metode marketplace activity. Selanjutnya adalah kita lihat di tabel 4, yaitu grup statistik. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah data hasil belajar PAI siswa di kelas metode ceramah yaitu 35 orang, baik dengan menggunakan metode MPA atau metode marketplace activity sama jumlahnya 30 orang. Untuk rata-ratanya bisa kita lihat atau min skor hasil belajar PAI yang menggunakan metode ceramah yaitu 69,5714, dan untuk yang menggunakan metode marketplace activity adalah rata-ratanya 76,2000. Nah, secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar PAI siswa di kelas yang menggunakan metode ceramah dengan siswa di kelas yang menggunakan metode MPA. Namun, perbedaan ini perlu dibuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan, bermakna, nyata, berarti, atau tidak. Baiklah, oleh karena itu kita perlu menafsirkan output independent sample test berikut ini. Oke, kita lihat di tabel 5 di sini, yaitu tabel output independent sample test. Perhatikan di situ ada istilah equivariances assume yang berarti asumsi varian sama atau homogen. Dan di situ juga ada istilah equivariances not assumed yang berarti asumsi tidak sama atau tidak homogen. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi Levens test for equality of variances adalah sebesar 0,058, dan hasil ini sama dengan nilai signifikansi yang ada pada tabel 3, yaitu tabel tes homogenitas variansia yang ada di atas. Nah, karena nilai signifikansi 0,058 ini lebih dari 0,05, maka kedua variasi data antara pembelajaran metode ceramah dan metode MPA adalah homogen atau sama, sehingga penafsiran tabel output independent sample test di atas berpedoman pada nilai-nilai yang terdapat pada bagian equivariances assumed. Nah, berdasarkan tabel output independent sample test di atas, yaitu pada bagian equivariances assumed diketahui nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000, yang berarti bahwa nilai tersebut ya kurang dari 0,05.
Nah, terus bagaimana jika kurang dari 0,05? Baiklah, kita lihat di kesimpulan hasil uji hipotesis ya. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Nah, sedangkan di output independent sample test yang ada di sini, yaitu signifikansinya 0,00, berarti kurang dari 0,05, maka hipotesis 0-nya ditolak, namun hipotesis alternatifnya diterima. Berarti kesimpulannya terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa yang belajar menggunakan metode ceramah dengan siswa yang belajar menggunakan metode marketplace activity. Dan perbedaan ini ya berbeda secara signifikan. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan antara siswa yang belajar menggunakan metode ceramah dengan siswa yang belajar menggunakan metode marketplace activity. Baiklah, inilah penampilan dari kami kelompok 4, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.